Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ya, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Nah, hari ini ada kabar berita bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebutkan bahwa pendirian rumah agama, ya, rumah ibadah maksudnya, cukup memberikan, cukup hanya memerlukan rekomendasi dari Kemenak dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, itu akan dicoret. Ya, jadi, nah, ini bagaimana kelanjutannya? Jangan-jangan nanti semua rumah bisa jadi tempat ibadah gitu ya. Ya, ini bagaimana penjelasannya dan seperti apa ke depannya terkait dengan kehidupan beragama terutama dari segi penyelamatan akidah umat Islam. Baik, untuk membahasnya kita akan terhubung dengan Ustadz Muhammad Taufik. Ya, beliau adalah eh, pengasuh dari Majelis Taklim Darul Hikmah. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nana. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ustadz, ini terkait dengan rencana ya, mau bangun rumah ibadah itu nggak perlu izin dari FKUB, kemudian nggak perlu izin dan hanya cukup dengan Kementerian Agama saja. Nah, supaya pemirsa ini nggak bingung, ini bagaimana penjelasannya, Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Prinsipnya ada aturan itu kan dibuat supaya ndak kisruh ya. Jadi kalau yang selama ini ada mungkin problem di sebagian tempat, padahal sudah ada aturan. Nah, kalau aturan itu dicabut kira-kira kemudian hanya cukup izin Kemenak kira-kira bagaimana itu kira-kira bakalan tambah rusuh ya. Aturan dari perlu izin FKUB itu kan sebetulnya meminimalisir adanya gesekan, maksudnya kan begitu, yakni tempat ibadah misalnya masjid ataupun gereja atau yang lain itu didirikan di tempat komunitasnya sehingga di situ harus ada 90 kartu identitas pengguna rumah itu, karena kalau ada rumah ibadahnya ndak ada yang gunakan ya untuk apa sebetulnya kan begitu. Kemudian dukungan masyarakat sekitar, nah ini yang mau dicabut oleh Kemenak. Dan sebetulnya ini sudah lama juga ya, dulu ada PSI itu yang menggugat ini juga, tapi kemudian itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi sudah resmi diajukan gugatan itu. Kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung tanggal 8 Juni 2023. Setahun yang lalu lewat itu sudah ditolak secara keputusan hukum itu, adanya FKUB itu tetap diperlukan di Indonesia ini dengan sistem hukum yang ada. Sehingga kalau ini mau dilangkai begitu saja, ya ini kan berarti melangkai produk hukum negeri ini sendiri. Ya, kalau dilanggar ya berarti melawan hukum itu mestinya begitu. Ya gitu, Mas Nana. Iya, memang di masyarakat ini kan kerap kali terjadi konflik terkait dengan pembangunan rumah ibadah yang ya tanpa sepersetujuan masyarakat. Nah, Ustadz, eh, bagaimana saran Ustadz kepada pemerintah? Ya, kalau ya ada aturan kayak gitu aja masih kisru, ini mau dipermudah lagi. Ya. Nah, ini menurut Ustadz bagaimana? Oke. Kalau dilihat problem-problem yang dulu itu kan sebetulnya masalahnya bukan di adanya toleransi atau apa, eh, aturan tersebut bermasalah tidak.
Yang dulu sempat problem itu misalnya di GKI Yasmin ya di Bogor itu. Itu problemnya kan sebetulnya pemalsuan tanda tangan warga. Jadi tidak dilakukan aturan itu, kemudian tanda tangan dipalsukan, ya, kemudian umat Islam protes. Jadi seperti itu Pak masalahnya. Nah, sehingga ya bagaimana bisa itu misalnya ada cuma 3 orang atau 4 orang itu membuat rumah ibadah sendiri. Umat Islam pun kalau seperti itu kan juga tidak cocok ya. Saya rasa begitu problemnya ini. Iya, jangan-jangan nanti kalau diizinkan mereka bikin rumah ibadah, nanti umat Islam setiap rumahnya dibikin masjid, mungkin kayak gitu ya. Nggih, Nah, nggih. terakhir Ustadz, ini bagaimana kalau dalam sistem Islam pengaturan tentang rumah ibadah dan kegiatan beribadah orang-orang Ghairul Islam ini seperti apa Ustadz? Agar mungkin nanti juga ada fakta sejarah terkait dengan kerukunan, ya kerukunan umat beragama ini dalam naungan Islam itu seperti apa? Silakan Ustadz. Nggih, sebetulnya kan prinsipnya kalau mau pemerintah mau ngatur sendiri itu sebetulnya tidak masalah. Enggak tanpa FKUB segala itu sebetulnya kan juga tidak masalah dari sisi bahwasanya itu wewenang kepala negara. Jadi apa al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Penanggung jawab itu kepala negara, dia akan kelak jadi mas'ul, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Hanya saja problemnya mestinya kalau aturan apapun di dalam pembuatan kebijakan itu mestinya memperhatikan hukum syariat Islam. Jadi seperti FKUB sebetulnya mau nggak dipakai, kalau yang dipakai dalam aturan keseharian berbangsa bermasyarakat itu adalah aturan Islam, ya sebetulnya tidak ada masalah. Negara sendiri yang ngasih izin ya tidak masalah, asalkan tadi yang dipakai syariat syariat Islam. Dan itu tidak akan memunculkan banyak banyak problem. Dan ini sebetulnya tugas utama negara, ngatur agama termasuk ya. Ya, sebagaimana di dalam kitab apa tafsirnya Imam Ibnu Ashur Al-Alamah dari Tunis itu ya, kata beliau ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamatil khalifah. Para sahabat Rasulullah setelah wafatnya Nabi itu berijma, bersepakat bulat atas wajibnya untuk menegakkan khilafah, mengangkat khalifah. Untuk apa tujuannya itu? Lihifdzi nizamil ummah. Lihifdzi nizamil ummah. Ini yang pertama, menjaga sistem umat, aturan itu loh. Jadi kalau aturannya benar, satu orang pun yang ngasih izin tidak masalah. Kemudian watan fidhis syariah. Yang kedua, menerapkan syariat. Nah, nanti bagaimana hukum syariat tentang pendirian tempat ibadah agama yang lain. Islam bukannya melarang, tapi Islam itu membolehkan itu ada di komunitas mereka sendiri. Jadi kalau ada ini komunitasnya non Muslim, ada Hindu, ya bikinlah di situ tempat ibadahnya apa, tidak akan dihalang-halangi. Yang jadi problem itu di banyak kasus itu kan memang tidak memenuhi standar itu. Ada di satu daerah cuma ada 3 keluarga mau bikin tempat ibadah, terus siapa yang pakai? Jadi tidak memenuhi ini. Dalam hukum Islam yang tidak boleh begitu. Walam yunazi' fi dzalika ahadum minal khassah wala minal ammah, dan tidak ada yang menentang itu. Tidak ada yang tidak sepakat bahwasanya fungsi negara itu adalah untuk menegakkan Islam, menegakkan syariat. Tidak ada baik kalangan khosoh yakni para ulama
juga kalangan umum, yakni kalangan masyarakat awam. Jadi kalau memang menterinya itu konsisten mau memakai hukum syariat, ya atur sendiri tidak apa-apa, tidak perlu FKUB-an. Nah, yang sekarang ada FKUB, ada aturan-aturan itu sendiri, itu masih sering kisruh itu. Karena ya tadi aturan itu yang mestinya kayak tadi ya, tempat ibadah itu ada di komunitas umatnya itu sering dilanggar ya. Dan seolah-olah yang disasar ini umat Islam aja. Kita lihat pernyataannya itu ya. Kalau apa menentang pendirian rumah ibadah agama lain itu artinya umat Islam agamanya belum kuat. Nah, kan ada ungkapan begitu. Ini kan ungkapan memperuncing masalah. Padahal persoalannya bukan apa bukan menentang pendirian, tapi memang syaratnya tidak terpenuhi. Ada pemalsuan, itu problemnya di situ. Seolah-olah yang dikedepankan menentang itu. Nah, di sisi lain sebetulnya kalau kita lihat data pertumbuhan gereja itu lebih tinggi dari pertumbuhan masjid. Itu data Kemenak sendiri 2021. Itu jumlah gereja itu meningkat 23,46% dari 2019. Sementara masjid itu jumlahnya cuma meningkat 1,97%. Jadi apa jauh ya hampir 12 kali ya, hampir 12 kali pertumbuhan gereja itu cepat sekali. Kurang apa lagi sebetulnya? Kau umat Islam yang dikatakan seolah-olah tidak toleran. Rasio jumlah tempat ibadah juga enggak jauh umat ini dibandingkan dengan mohon maaf tadi saya sebut gereja tadi. Umat Islam itu kan jumlahnya 86,93%. Sementara masjid itu jumlahnya cuma 74% dari total tempat ibadah. Nah, di sisi lain umat Kristiani, ya, mohon maaf saya sebut, itu jumlahnya kan 10,55%. Tapi jumlah total tempat ibadah umat Nasrani itu sudah 22,28%. Sudah over over tempat ibadah dibandingkan umatnya. Sehingga kalau ini dipermasalahkan kayaknya kok ya aneh gitu. Aneh. Terus yang ditolak itu kan kadang juga bukan hanya tempat ibadah non muslim. Ya, di beberapa daerah itu ya, misalnya di Minahasa itu ada 7 tahun umat Islam mau bangun masjid juga tidak bisa. Itu kan ada karena ditolak itu juga. Jadi ya sama-sama lah aturan itu mestinya dijalankan dengan baik ya, jangan kemudian dengan alasan toleransi. Ada aturan ya, ada aturan. Nah, kalau pakai hukum Islam ya tegakkan itu. Dengan aturan yang ada sekarang itu pun itu masih bisa dipakai insya Allah. Begitu Mas Nanang mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Taufik atas pemaparannya. Semoga ini menjadi pembuka wawasan, menambah ilmu, sekaligus penguat keimanan kita sebagai seorang Muslim. Ya, toleran bukan berarti kita membiarkan mereka membangun rumah ibadah seenaknya kan gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga Ustadz Taufik keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, support channel ini, dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan berhenti untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan Udiri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.